perkenalkan, nama saya Septra Nopasani dengan NIM 2230501163. Saya dari kelas 2251 KPIE dari program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi perencanaan perusahaan di PT Have Beauty Style. Perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan dengan brand salah satunya Dazzle Me. Sebagai ujian akhir semester mata kuliah perencanaan komunikasi, PT Hype Beauty Style merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan dengan brand salah satunya Dazzle Me. Perusahaan ini pertama kali diluncurkan dan debut di pasar Indonesia pada pertengahan tahun 2018. Menjunjung tinggi filosofi kecantikan, kemudian memadukan kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kebaikan alam yang menghasilkan produk yang lebih dari sekedar solusi sementara, namun menjamin dengan kualitas yang dapat dirasakan manfaatnya. Waktu didukung oleh slogannya yang terkenal dengan kecantikan tahan lama, memiliki visi untuk memimpin pasar kecantikan di Indonesia. Have Beauty Style semakin memperluas lini bisnisnya dengan kategori produk yang semakin bervariasi, mulai dari demokratif, perawatan kulit hingga perawatan tubuh. Jangkauan bisnis kami juga memperluas ke beberapa bagian Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina. Sebagai industri yang senantiasa terus berkembang, produk kecantikan dan perawatan wajah semakin memiliki persaingan yang tinggi serta market demand yang menuntut untuk terus berkembang dan dipenuhi. Dengan mengadaptasi filosofi kebaikan alam dan kemutakhiran teknologi serta inovasi, Have Beauty Style bukan hanya sekedar brand dengan produk berkualitas, tetapi juga perjalanan dari konsumen dalam menentukan jawaban untuk merasa lebih percaya diri dan estetika penampilan wajah. 1490 hari berjalan dan terus bertambah hingga lebih ribuan sumber daya manusia telah terserap bersama Have Beauty Style. Kami menjadi mereka lebih dari sebuah value, tetapi aset yang bersama kami terus berkembang menjadi pribadi yang profesional, piawai, dan mahir. Nah, setelah kami melakukan kebijakan-kebijakan di perusahaan tadi, ada visi dan misi dari sebuah perusahaan. Setelah kita melaksanakan kebijakan itu, kita kembali melihat analisis lagi, di mana analisisnya tadi kita menentukan kebutuhan dari khalayak. Kita kembali ke identifikasi sasaran, di mana identifikasi sasaran ini kita menentukan 2 poin. Yang pertama itu kita akan mendapatkan peluang, dan yang kedua kita akan mendapatkan hambatan-hambatan dari strategi dari segi pemasaran, di mana di sini peluangnya yaitu daya beli yang meningkat, kemajuan teknologi yang dilakukan, sehingga dengan kemajuan teknologi yang dilakukan ini tentunya pemasaran di media sosial ini akan meningkat. Lalu peluangnya lagi itu menjadi produk nomor 1 dalam pembelian di sosial media. Tentunya kita mempunyai peluang di sini dengan teknologi yang meningkat, kita mengadakan promosi-promosi di media sosial. Lalu ada ancaman atau hambatan, di mana di sini adanya produk pesaing yang mungkin tidak tingkat penjualannya lebih terjangkau, dan adanya persepsi masyarakat terhadap produk yang kita miliki. Lalu adanya produk atau stok barang. Tentunya di sini dengan hambatan-hambatan yang ada di perusahaan ini, seperti adanya produk yang lain bersaing dengan produk kita, dan juga dengan stok barang kita berkembang, terkadang stok barang kita habis. Tentunya ini menjadi hambatan dari kebijakan di perencanaan komunikasi perusahaan. Nah, setelah kita mengetahui identifikasi sasaran kita, mengetahui peluang dan hambatan, tentunya kita di sini harus menganalisis sumber dayanya terlebih dahulu, yaitu bahan produk manusia dan teknologi. Dari analisis ini, kita memiliki kekuatan dan kelemahan. Kembali lagi, apapun analisis ini, di sebuah perusahaan pasti ada kekuatan dan kelemahannya. Di mana di sini kekuatannya yaitu memiliki harga yang terjangkau dan kualitas yang baik. Tentunya produk kita memiliki harga yang terjangkau, kualitas yang baik dibandingkan produk-produk yang lainnya. Nah, di balik kekuatan itu ada juga kelemahan, yaitu dari kualitas produk. Mungkin ada yang lebih murah dari produk yang kita jual, serta kelemahan dalam mempromosikannya. Nah, setelah kita mengetahui kekuatan dan kelemahan dari produk yang akan kita jual, tentunya kita akan melakukan operasional, di mana di sini operasional planningnya itu langkah yang kita ambil setelah kita mengetahui kelemahan dan kekuatan suatu produk. Di sini ada beberapa langkah yang akan kita ambil dalam memasarkan produk kecantikan Dazzle Me ini, di mana di sini planning
yaitu kita memperbanyak bonus dan diskon dan melakukan pemasaran sosial media agar yang tertarik dengan produk kita bisa tercapai. Nah, yang mana di sini ada plan A. Ini kita akan mengadakan promo-promo menarik, diskon, dan kita banyak mempromosikan harga yang terjangkau. Nah, setelah kita melakukan operational planning, kita bisa mereview produk yang akan kita jual dan mengadakan kerjasama dengan lembaga lain. Kerjasama lembaga lain ini guna menciptakan citra positif di sebuah perusahaan. Kita akan mereview produk kita dan kita akan menjalin kerjasama dengan perusahaan yang lain agar produk yang kita jualkan bisa mencapai target yang kita inginkan. Nah, yang kedua itu ada plan B, yaitu kita memberikan reward atau bonus kepada pembeli agar produk yang kita pasarkan dapat terjual dan semakin aktif mempromosikan produk di sosial media seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Nah, setelah kita sudah menjalankan strategi pemasaran dan cara mempromosikan, kita harus membuka cabang perusahaan di kota-kota kecil. Tentunya setelah kita menganalisis dari sumber dayanya dan kelemahannya, dari kekurangannya, dari kekuatannya. Juga di sini ide yang dapat kita ambil itu adalah membuat cabang-cabang di sebuah kota-kota kecil agar produk kita bisa terjual sesuai dengan target kita di sebuah perusahaan. Baiklah teman-teman, kini saatnya Anda bergabung bersama Have Beauty Style, mengaktualisasi impian, kemampuan, dan cita-cita. Itulah tadi perencanaan komunikasi strategi di sebuah perusahaan yang saya ambil, yaitu perusahaan produk kecantikan Dazzle Me. Saya Septriana Pasani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.